Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, materi kita selanjutnya tentang kesetimbangan benda tegar. Ini ada gambar, ada orang yang bisa menyusun batu-batu kali yang ukurannya beraneka ragam, disusun berderet sampai ke atas. Jadi di sini dia menggunakan kesetimbangan. Jadi karena batu-batu ini sudah setimbang, sehingga walaupun bentuknya beragam, dia tidak jatuh. Bahkan peralatan-peralatan rumah tangga juga bisa disusun. Kalau menurut kita ini kan susah gitu ya, tapi karena adanya kesetimbangan, benda-benda ini bisa tersusun tanpa harus jatuh. Jadi gambar ini juga banyak videonya di YouTube, silakan disimak. Termasuk orang membangun jembatan di atas laut, di atas sungai, itu kan harus menggunakan prinsip kesetimbangan. Orang membangun gedung-gedung bertingkat, gedung pencakar langit gitu ya. Jadi harus menggunakan prinsip kesetimbangan supaya gedung-gedung itu bisa bertahan dan tidak roboh meskipun beban yang ada itu sangat berat. Tapi gedung tersebut bisa dibangun dengan ketinggian sekian meter karena adanya prinsip kesetimbangan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah apakah syarat dari keseimbangan atau kesetimbangan itu. Yang pertama, benda itu harus tidak bergeser. Jadi benda itu dikatakan setimbang kalau benda tersebut tidak bergeser. Tidak bergeser berarti tidak berpindah, bergeser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Artinya setimbang secara translasi, tidak mengalami perubahan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian yang kedua, tidak berputar. Tidak berputar artinya setimbang secara rotasi. Jadi ada dua syarat kesetimbangan tadi. Yang pertama, resultan gayanya sama dengan 0. Artinya seimbang secara translasi. Syaratnya sigma fx-nya sama dengan 0, resultan gaya pada sumbu X sama dengan 0, sedangkan sigma fi-nya juga sama dengan 0. Atau resultan gaya yang tegak atau yang vertikal juga sama dengan 0. Yang kedua, setimbang secara rotasi. Syaratnya apa? Resultan torsinya adalah 0. Torsi ini sama dengan momen gayanya, atau yang kita simbolkan dengan tau. Jadi sigma tau juga harus sama dengan 0. Itu dua syarat mutlak satu benda itu bisa dikatakan setimbang. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, bagaimana sih maksudnya resultan gaya adalah sama dengan 0? Misalkan ada sebuah balok berada di atas lantai, kemudian pada balok tersebut didorong dengan gaya F1 ke kanan, kemudian gaya F2 ke kiri, F3 ditarik ke kanan, F4 ditarik lagi ke kiri, dan F5 ditarik lagi ke kanan. Nah, apa maksud dari sigma Fx sama dengan 0 itu? Sigma Fx ini berarti penjumlahan dari seluruh gaya-gaya ini yang ada 5 tadi, itu harus sama dengan 0. Baru dia bisa dikatakan setimbang atau seimbang. Jadi kita tetapkan saja gaya-gaya yang arahnya ke kanan kita kasih tanda positif, sedangkan yang arahnya ke kiri kita kasih tanda negatif. Jadi yang warna putih ini ke kanan, yang warna kuning ke kiri. Berarti yang ke kanan kita kasih tanda positif, F1 tambah F3 tambah F5. Sedangkan yang ke kiri, F2 dan F4 dikasih tanda negatif, kurang F2 kurang F4. Inilah penjumlahan dari seluruh gaya yang ada pada balok ini. Nah, inilah yang sama dengan 0. Itulah maksud dari sigma Fx sama dengan 0. Nah, kemudian untuk sigma Fy sama dengan 0. Misalnya ada gaya yang menekan balok dari atas ke bawah. Kemudian ada lagi gaya yang menarik balok ke atas, F2. Ada lagi gaya yang menarik balok ke bawah, F3. Nah, ini namanya sigma Fy. Karena apa? Karena arah gayanya vertikal. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Jadi sigma Fy di sini kita tetapkan aja, kita sepakati
yang arahnya ke atas kita kasih tanda positif, sedangkan gaya yang arahnya ke bawah kita kasih tanda negatif. Jadi yang ke atas cuma F2, sedangkan yang ke bawah ada F1 dan F3 sesuai dengan arah tanda panahnya. Jadi F2-nya positif dikurang F1 dikurang F3. Itulah yang sama dengan 0. Jadi itu maksud dari sigma Fy sama dengan 0. Jadi kalau sigma Fx dan sigma Fy sudah sama dengan 0, berarti dia sudah memenuhi syarat yang pertama untuk keseimbangan benda tegar, yaitu resultan gayanya adalah sama dengan 0, berarti dia sudah seimbang secara translasi. Yang kedua, resultan torsi atau momen gayanya sama dengan 0. Tau sigma tau sama dengan 0. Contoh, ada batang AB. Di titik C ada sumbu atau dikasih sumbu yang bisa menyebabkan batang ini berputar. Nah, pada A ada gaya yang ke atas, pada B ada pula gaya yang ke atas. Jadi gaya F1 dan F2 sama-sama ke atas, tapi posisinya berbeda. Jadi yang dimaksud dengan sigma tau, sigma momen gaya, kita tahu bahwa tau momen gaya sama dengan gaya dikali dengan lengan momennya. Jadi untuk F1 ini adalah gayanya, sedangkan lengan momennya adalah AC. Jadi F1 adalah gayanya, lengan momennya AC, di mana lengan momen adalah jarak antara titik kerja gaya ke sumbu rotasinya, berarti A ke C. Nah, jadi kita lihat di sini, berarti untuk yang pertama torsinya adalah F1 dikali AC, di mana F1 adalah gayanya, AC adalah lengannya. Jadi jarak antara gaya ini terhadap sumbu rotasinya. Nah, yang perlu kita tentukan adalah arahnya. Apakah gaya F1 ini menyebabkan sistem ini bergerak searah jarum jam, berputar searah jarum jam, atau berlawanan jarum jam. Jadi berarti kita harus menentukan arahnya. Yang kedua, gaya F2. F2 berarti gayanya F2, lengannya adalah BC atau CB. Berarti F2 kali BC. Gayanya F2, lengan momennya, jarak antara gaya F2 terhadap sumbunya, berarti BC. Nah, untuk arahnya, yang inilah yang sama dengan 0 tadi ya. Jadi sigma tau sama dengan 0. Tapi kita belum menentukan arahnya, karena untuk menentukan arah, berarti kita harus melihat apakah gaya ini menyebabkan dia berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, untuk F1 kita lihat. F1 berarti kalau kita didorong dari bawah, maka batang ini akan berputar searah jarum jam. Berarti tandanya adalah positif. Berarti F1 ini arahnya positif. Sedangkan F2 arahnya juga ke atas, tapi posisinya di sebelah kanan dari sumbu putarnya. Kalau didorong, maka akan menyebabkan sistem ini berputar berlawanan jarum jam. Sehingga F2 ini kita kasih tanda negatif. Nah, itulah yang dimaksud dengan sigma tau sama dengan 0. Berarti sigma atau penjumlahan dari seluruh momen gaya dari yang bekerja pada batang ini. Kita lihat ada 2 gaya, berarti momen gayanya juga ada 2. Tinggal kita tentukan gaya dikali lengan momennya. Dan tentukan juga arah perputaran rotasinya. Kalau searah jarum jam berarti positif, kalau berlawanan berarti negatif. Berarti F1AC dikurang F2BC sama dengan 0. Itulah syarat kesetimbangan yang kedua. Jadi itulah maksud dari syarat kesetimbangan tadi yang setimbang secara rotasi. Berarti resultan torsinya harus sama juga dengan 0. Atau sigma tau sama dengan 0. Kita ambil contoh, sebuah papan panjangnya 2 meter. Jadi ada papan, panjangnya ini 2 meter. Kita anggap aja papan itu AB, papan AB namanya. Panjangnya 2 meter. AB itu panjangnya 2 meter. Dari titik A ke titik B itu panjangnya 2 meter. Diberi penopang tiap-tiap ujungnya seperti gambar. Dikasih penopang ya, pada ujung A dan B. Masa papan 10 kilo. Jadi diketahui masa papan ini 10 kilo. Jadi kita menggambarkan gaya berat. Karena dia memiliki massa, pasti dia memiliki berat. Kita sebut gaya beratnya itu WAB. Nah, berapa besar WAB itu? Berarti kita anggap WAB ini berada di titik C. Jadi karena dia
gaya berat, berarti harus berada pada titik beratnya. Di manakah letak titik beratnya? Setengah dari panjang papannya. Jadi kalau papannya 2 meter, berarti A, jarak letak titik C ini adalah 1 meter dari A dan 1 meter lagi dari B, karena berada di tengah-tengah. Jadi gaya berat dari papan ini berada pada titik beratnya, yaitu di tengah-tengah papan ini. Nah, berapa besar gaya berat AB? Kita lihat dulu berapa masanya. Masa papan 10 kilo, berarti beratnya adalah sama dengan 100 kilo. Kenapa? Karena yang namanya gaya berat sama dengan massa kali gravitasi. Masanya 10, percepatan gravitasi kita tahu adalah 10, berarti 10 kali 10 berarti 100 Newton. Jadi berat WAB, gaya beratnya adalah sebesar 100 Newton. Jadi masanya 10 dikali gravitasi, berarti 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Kemudian pada jarak 50 cm dari penopang B diletakkan beban. Nah, ini jaraknya berapa? 50 cm dari B. Kita sebut saja di sini titik D, letak dari beban. Itu berarti DB jaraknya sama dengan 50 cm. 50 cm berarti sama dengan setengah meter, dibagi 100 berarti setengah meter atau 0,5 meter. Jadi DB letaknya setengah meter dari titik B. Titik D ini letaknya setengah meter dari titik B. Diletakkan beban 80 Newton. Jadi berat beban ini 80 Newton. Nah, jadi bebannya sudah langsung diketahui beratnya. Jadi W sama dengan 80 Newton. Jika sistem seimbang, maka tentukan gaya tekan normal yang bekerja di titik A dan titik B. Jadi karena berat papan ini menekan penopang tumpuannya ini, sehingga tumpuan ini memberi gaya tekan normal kepada papan. Jadi di ujung A namanya gaya NA, di ujung B namanya NB. Inilah yang ditanya, berapa besar gaya NA-nya, berapa besar gaya normal B-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita kembali ke persyaratannya tadi. Persyaratan benda setimbang, karena dikatakan di sini sistemnya setimbang. Harus setimbang secara translasi, harus setimbang secara rotasi. Yang translasi syaratnya sigma fx sama dengan 0, sigma fy-nya sama dengan 0. Kalau kita perhatikan pada sistem ini tidak ada gaya yang arahnya mendatar. Berarti sigma fx-nya tidak usah kita gunakan. Kita cukup melihat sigma fy-nya atau gaya yang arahnya vertikal atau tegak. Karena seluruh gaya-gaya pada sistem ini semuanya geraknya arahnya vertikal. Berarti persyaratannya yaitu sigma fy harus sama dengan 0. Itu syaratnya supaya benda setimbang. Sudah kita jelaskan tadi apa maksud sigma fy sama dengan 0. Berarti gaya-gaya yang arahnya ke atas kita anggap positif, sedangkan yang ke bawah kita beri tanda negatif. Berarti yang positif adalah NA dan NB, yang negatif WAB dan WA. Berarti NA ditambah NB dikurang WAB dikurang W, itulah yang sama dengan 0. Atau sigma FY sama dengan 0, atau penjumlahan dari resultan gaya-gaya pada sumbu Y. Nah, NA-nya belum kita ketahui dan NB-nya juga belum diketahui. Yang diketahui cuma WAB yang nilainya 100 Newton dan W yang nilainya 80 Newton. Berarti NA tambah NB dikurang 100 kurang 80. Berarti NA tambah NB dikurang 180. Berarti NA sama dengan 180 dikurang NB. Berarti NB-nya dipindah ruas jadi negatif. 180 dipindah ruas jadi positif. Nah, kita tinggalkan dulu ini. Kita masuk ke persyaratan selanjutnya, yaitu resultan torsinya juga harus sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah tetapkan dulu sumbu rotasinya. Artinya kita anggap sistem ini berotasi pada sumbu pada titik A boleh, titik B boleh gitu ya. Titik C juga boleh, titik D juga boleh, tapi disarankan untuk mencari sumbunya itu ditetapkan yang tidak diketahui gayanya, sehingga nanti gaya-gaya yang belum diketahui bisa diabaikan saja. Jadi ini akan mempermudah kita dalam perhitungan juga. Kalau titik C, WAB-nya sudah diketahui, D-nya juga sudah diketahui, jadi nggak usah kita buat sebagai sumbu rotasi. Yang belum diketahui NA berapa besarnya, NB juga belum diketahui berapa besarnya. Kita tetapkanlah sumbu rotasinya itu kalau tidak di titik A,
di titik B. Ya, kita tetapkan aja sumbu rotasinya ada di titik A. Berarti di sini sumbunya. Kita tetapkan yang warna hijau ini adalah sebagai pusat atau sumbu rotasinya. Artinya seluruh gaya ini berotasi terhadap sumbu yang di titik A ini. Nah, ini kita pisahkan dulu. Berarti gaya WAB untuk torsi kan gaya dikali lengan momennya. Berarti gayanya WAB, sedangkan lengannya adalah jarak A terhadap C. Karena yang namanya lengan tadi, jarak antara titik kerja gaya terhadap sumbu rotasi. Berarti gaya WAB terhadap sumbunya di A. Berarti AC. Berarti gayanya WAB, lengannya adalah AC. Itu yang pertama. Dan arahnya, kalau kita dorong beri gaya ke bawah, pasti batang ini akan berputar searah jarum jam. Berarti arahnya adalah positif. WAB kali AC ini. Nah, yang kedua ada gaya W. Gaya W berarti gayanya W, lengannya adalah AD. Berarti WAD. W gayanya, lengannya adalah AD. Jarak dari gaya ke sumbu. Dan arahnya juga positif, sama dengan AB tadi. Kalau didorong ke bawah, maka batang ini akan berputar searah jarum jam. Kemudian yang ketiga ada NB. NB arahnya ke atas. Berarti gayanya NB, kemudian lengannya adalah A ke B. Tapi arahnya negatif. Kenapa? Karena kalau batang ini didorong ke atas, maka batang ini akan berputar berlawanan jarum jam. Berarti dikasih tanda negatif untuk NB-nya. Nah, itu tadi. Jadi secara lengkapnya kita lihat di sini, berarti WAB itu dikali AC, sedangkan WAD dikali AD, dan NB dikali AB sesuai dengan letak sumbu rotasinya. Nah, inilah yang sama dengan 0. Jadi WAB AC tambah WAD dikurang NB AD AB sama dengan 0. Jadi gaya dikali lengan, gaya dikali lengan, gaya dikali lengan. Nah, kita masukkan nilainya. WAB nilainya adalah 100 Newton dikali AC 1. Kenapa 1? Karena panjang AB adalah 2, berarti setengah dari 2 adalah 1. Karena kita tahu WAB adalah gaya berat dari papan AB, berarti berada di titik beratnya, yaitu di tengah-tengah antara A dan B. Berarti WAB nilainya 1. AC nilai panjangnya 1 meter. Ditambah 80 karena W 80 Newton, sedangkan A ke D 1,5. Kenapa 1,5? Karena diketahui jarak dari D ke B adalah setengah, sedangkan papan seluruhnya panjangnya adalah 2 meter. Berarti 2 dikurang setengah berarti 1,5 jarak dari A ke D. Berarti A ke D adalah 1,5, makanya 80 kali 1,5. Kemudian yang terakhir NB dikali 2. NB belum tahu kita berapa nilainya. Sedangkan panjang papan AB adalah 2 meter. Sudah diketahui di soalnya. Nah, ini sama dengan 0. Tinggal kita kalikan 100 kali 1 tambah 80 kali 1,5 itu 120 dikurang NB kali 2 sama dengan 2 NB sama dengan 0. 100 tambah 120 berarti 220 dikurang 2 NB. 2 NB-nya kita pindah ruas menjadi positif. Jadi kalau ingin menentukan NB berarti 220 dibagi 2 sama dengan 110 Newton. Nah, dapatlah kita harga dari NB. Ini yang ditanya tadi, gaya tekan normal pada titik B. Itu nilainya adalah 110 Newton. Nah, inilah yang kita masukkan ke persamaan yang tadi. Dimasukkan ke persamaan yang tadi, harga NB tadi. Berarti NA sama dengan 180 dikurang 110 yang sudah kita cari tadi. Jadi 180 dikurang 110 sama dengan 70 Newton. Nah, itu hasilnya, berarti NA-nya 70 Newton dan NB-nya adalah 110 Newton. Nah, itulah cara untuk menentukan gaya normal pada batang ini dengan menggunakan prinsip kesetimbangan benda tegar. Semoga bisa dipahami. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya. Soalnya hampir mirip dengan contohnya. Batang AB panjangnya 3 meter dan masanya 10 kilo. Kedua ujungnya diberi penopang seperti gambar.
jarak 1 meter dari ujung A diberi beban. Jadi beban ini jaraknya 1 meter dari A. Dengan massa 60 kg. Hitunglah berapa gaya tekan normal yang diberikan oleh masing-masing penopang agar seimbang. Berarti pertanyaannya sama, berapa NA-nya, berapa NB-nya. Silakan dikerjakan pada buku latihannya, kemudian difoto dan di-upload ke Classroom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.